Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir dalam pertemuan kajian spesial Ramadan kajian sirah meskipun dalam virtual. Dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan semoga Allah mencatat pertemuan kita pada hari ini sebagai kebaikan yang Allah catat dijadikan timbangan amal, diperberat amalan timbangan kita di yaumil hisab. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan semoga kita di sini termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil hisab kelak. Amin Allahumma amin. Untuk menghemat waktu, mari bersama-sama kita awali kajian kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini, mari kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bang Gifar. Kepada Bang Gifar dipersilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bang Gifar. Semoga baik yang membacakan maupun yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Heri Rusli Effendi. Sama-sama kita dengarkan, kita simak dengan baik. Dipersilahkan kepada Ustadz Heri Rusli Effendi. Harizallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rekan-rekan para pencinta Nabi, para pencinta sirah nabawiyah. Alhamdulillah, nantiasa kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita, dan semoga di bulan yang penuh berkah ini kita senantiasa diberikan kekuatan dan keistiqomahan untuk melaksanakan berbagai amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, dan kita akan
melanjutkan aktivitas Nabi sejak ba'da subuh tentunya ya. Ba'da subuh sampai menjelang siang ya, sampai menjelang siang. Namun sebelum kita memulai untuk meneladani aktivitas Nabi kita, saya ingin mengingatkan sebuah ayat yang memang menjadi peringatan bagi kita semua saat Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Karena banyak sekali orang-orang orientalis yang sengaja mengaburkan pemahaman kita agar kita tidak bersungguh-sungguh meneladani Nabi dengan perkataan bahwa kondisi kita dengan Nabi itu berbeda. Sehingga wajar kalau kita tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi adalah orang pilihan yang maksum, ya dijaga dari kesalahan, dan memang senantiasa mendapatkan bimbingan Allah, menerima wahyu melalui Jibril ya. Sehingga sangat wajar kalau Nabi mampu melakukan berbagai aktivitas ibadah dan ketakwaan yang luar biasa kepada Allah. Sementara kita ini hanya manusia biasa yang tempatnya salah dan sebagainya. Nah, ini pemahaman yang harus kita luruskan ya. Pemahaman yang harus kita luruskan, jangan sampai kita terjebak dengan eh, penyimpangan pemahaman tentang bagaimana cara meneladani Nabi ya. Justru saat Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ya. Ini penekanan ya, dan telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik. Ini penekanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya ya, untuk menjadikan Rasulullah sebagai panutan, sebagai teladan. Dan Rasulullah diciptakan dari bangsa manusia agar kita manusia ini mudah untuk meneladaninya. Ya. Maka nggak ada alasan kita ini untuk tidak bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi dengan alasan kita manusia, Nabi itu Rasul. Kenapa? Karena Nabi sama makan seperti kita. Nabi ngantuk juga sama seperti kita, ya. Nabi juga tertidur juga, ya. Nabi juga punya hasrat kepada istri-istrinya, ya, dan sebagainya. Nah, ini harus kita pahami sehingga kita coba luruskan bahwa Nabi memang sengaja diciptakan dari jenis manusia agar kita mudah meneladani. Sehingga ini tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan itu kan Nabi, itu kan Rasul, saya manusia biasa. Nah, dan kita berupaya di bulan Ramadan ingin mengoptimalkan pergantian waktu yang ada ini. Detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, ya. Kita ingin benar-benar menapaki, ya, menapak tilas apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam keseharian, coba untuk mengikutinya. Mungkin kita tidak bisa optimal, mungkin kita tidak bisa 100% sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Namun paling tidak kita ini sekarang punya guidance, punya arah, punya petunjuk, ya. Kalau elektronik itu ada manual use ya, ada buku petunjuknya untuk kita menemukan ya, menemukan aktivitas apa saja yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan sehingga Ramadan kita ini lebih bermakna ya. Dan beberapa hari yang lalu kita sudah bahas bagaimana saat Rasulullah bangun dari tidur melakukan sholat hingga subuh ya. Nah, kita akan lanjutkan sekarang aktivitas Nabi dari subuh ya. Pertama adalah aktivitas Nabi hingga suruk. Dari subuh sampai suruk ya. Sampai suruk ya.
dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah usai salat subuh, beliau duduk di tempat salat hingga matahari terbit. Nah, ya. Ini kebiasaan Nabi untuk berdiam setelah subuh itu sampai matahari terbit, ya. Usai sholat dengan tetap berada di tempat, wajah masih menghadap kiblat, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah. Ya, ini yang dilakukan oleh Rasul kita. Lalu Nabi membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya da jalil wal ikram. Ya, ini yang dibaca oleh Nabi. Wajahnya masih menghadap ke kiblat, ya, melakukan istighfar dan berdoa tentang keselamatan, kesejahteraan, ya. Lalu setelah itu Nabi biasa berpaling ke arah kanan atau ke sebelah kiri. Walaupun sangat sering Nabi itu berpaling itu ke sebelah kanan, ya. Berdoa, wahai Robku, selamatkan aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan atau mengumpulkan hamba-hambamu, ya. Ini diucapkan oleh Nabi, ya, saat berpaling. Nah, ini memang ada ibroh dari sini, ya. Jadi saat Nabi berpaling dari arah kiblat itu ke kanan atau ke kiri, ini ada ibroh yang akan kita bahas juga di sini, ya. Menurut Imam Nawawi, ya, bahwa Nabi itu ke kanan lebih utama, ya. Ke kanan itu lebih utama, kecuali jika ada kepentingan maka Nabi akan menghadap selain ke kanan, ya. Apa hikmahnya, ya? Apa hikmahnya bagi imam dan makmum secara umum, ya? Pertama, ini menunjukkan bahwa selesai sholat, ya. Jadi bagi yang terlambat misalnya, orang yang terlambat udah bukan masbuk lagi, ya. Datang ke masjid itu sudah terlambat, dia saat melihat imam sudah menghadap ke kanan atau ke kiri, oh berarti ini sudah selesai, ya. Dia sudah tidak punya kesempatan ikut berjamaah. Khawatirnya kalau imam itu masih tetap menghadap ke kiblat, ya, masih tetap menghadap ke kiblat, itu dikira orang yang terlambat, oh ini masih tahiyat, masih duduk tahiyat, ya, entah tahiyatul awal, tahiyatul akhir, kita nggak tahu, tahiyat awal atau akhir nggak, kita nggak tahu. Ini perkiraan, ya, oh itu masih sholat, belum salam, lalu dia ikut duduk misalnya. Tapi kalau terlihat imam itu sudah berbalik, ya, ke kanan atau berpaling ke kanan atau ke kiri, dia udah melihat, oh imam sudah berubah posisi, berarti ini sholat sudah selesai, ya. Ini peringatan bagi yang terlambat, menunjukkan selesainya sholat. Yang kedua juga hikmahnya menghilangkan kesan angkuh. Seorang imam membelakangi makmum, terkesan angkuh, sombong tuh, ya, menghadap ke depan terus nggak melihat ke makmum, ya. Ini juga khawatirnya terkesan itu menjadi kesan yang sombong, gitu, ya. Lalu setelah itu Rasulullah biasanya berzikir, ya. Berzikir sesuai yang disunahkan setelah sholat. Ya, kalau kita itu insya Allah sudah terbiasa dengan zikir-zikir maksurat, ya. Zikir-zikir maksurat itu adalah zikir-zikir pilihan yang diambil dari hadis-hadis yang sahih, ya. Hadis-hadis yang sahih, ya, dikumpulkan dan kita biasakan baca di pagi dan petang, ya. Jadi intinya kita berzikir yang disunahkan, membaca ayat-ayat Quran pilihan, ya, kalimat-kalimat thayyibah, ya, masih bertahan di tempat duduk kita, ya. Ini dasar-dasar hadisnya. Barang siapa bertasbih kepada Allah 33 kali di akhir setiap sholat, bertahmid kepada Allah 33 kali dan bertakbir kepada Allah 33 kali hingga semua itu mencapai 99, kemudian menyempurnakan 100 dengan membaca tiada ilah yang berhak diibadahi dengan hak selain Allah, ya, tiada sekutu baginya, baginya lah segala kerajaan dan baginya segala pujian dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka
diampunilah dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Bayangkan, ini maha kasih sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya, seberapa banyak pun dosa kita akan diampuni, ya. Disebutkan juga ini zikir-zikir yang lain ya, kita kita lewati saja ini karena sebenarnya bacaan-bacaan zikir yang biasa kita baca ya. Di Ma'surat itu bahkan ada dalil-dalilnya ya. Intinya kita membaca zikir pagi ya. Eee, dan kita tidak beralih dari tempat duduk kita ya. Nah, kita lanjutkan bahwa aktivitas Rasulullah lainnya hingga syuruk ya. Nah, setelah zikir semua kita lanjut ke aktivitas Nabi lainnya hingga syuruk ya. Terus. Nah jadi selain zikir Rasulullah punya aktivitas lain ya. Bahwa pagi Rasulullah itu benar-benar penuh keberkahan ya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh, pelayan-pelayan Madinah datang membawa bejana-bejana mereka yang berisi air ya. Jadi ini berlaku untuk Rasulullah ya. Berlaku untuk Rasulullah, mereka meminta barokah ya dari Rasulullah. Lalu setiap bejana itu disodorkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana tersebut. Kadang mereka membawa pada subuh yang sangat dingin tapi Rasul tetap memasukkan tangan ke bejana tersebut. Nah ya. Jadi ngalap barokah dari Nabi ya. Itu aktivitas. Aktivitas lain juga adalah menyampaikan nasihat ya. Menyampaikan nasihat ya bahwa dari Al-Irbad bin Sariyah ya. Ia berkata, pada suatu hari setelah salat subuh Rasulullah menasihati kami dengan nasihat yang menyentuh. Jadi aktivitas pembelajaran kalau biasa dilakukan gitu ya di kita, itu Rasulullah biasanya dilakukan ba'da subuh itu langsung melakukan aktivitas pembelajaran ya. Di sini memberikan nasihat. Bila nasihat yang disampaikan Rasulullah, nasihat yang menyentuh. Karena nasihat itu air mata berderai dan hati bergetar. Begitulah Rasulullah kalau menyampaikan nasihatnya. Sampai air mata berderai ya, hati bergetar ya. Bahkan dikatakan sesungguhnya ini adalah nasihat orang yang akan seolah-olah ini nasihat terakhir, nasihat orang yang akan berpisah ya. Lalu mereka bertanya, "Apa saja yang engkau amanatkan kepada kami wahai Rasul?" Nabi pun berwasiat kepada mereka ya, "Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat atas perintahnya meskipun seorang hamba sahaya dari suatu suku Habsyi ya, yang menjadi pemimpin kalian. Sesungguhnya siapa yang masih tetap hidup ya, berumur panjang di antara kalian maka ia akan melihat terjadinya banyak perselisihan. Waspadailah perkara-perkara yang baru atau bid'ah, sesungguhnya itu adalah sesat. Siapa saja di antara kalian yang menjumpai hal itu, maka hendaklah ia berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Ini sebenarnya hadis ini bisa pembahasan satu sesi sendiri ya. Tapi kita tidak akan membahas hadis ini ya. Selanjutnya Rasulullah juga biasa menanyakan kabar, ya berdialog dengan para sahabat ya. Ini menarik ya. Ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW jika salat subuh, beliau menghadapkan tubuh dan kepalanya ke jamaah. Jadi tadi, kadang ke kanan, ke kiri ya, kadang juga langsung berbalik menghadapkan tubuhnya ke jamaah ya. Lalu Rasulullah berdialog dengan para sahabat. Adakah di antara kalian yang sakit hingga saya akan menjenguknya ya? Tidak ada, dijawab sahabat ya. Adakah di antara kalian yang meninggal sehingga saya akan mengantarnya ya? Maksudnya saudara kalian yang meninggal, tidak ada. Atau juga Rasulullah kadang berbincang tentang mimpi, mentakwilkan mimpi para sahabat ya. Atau juga Rasulullah kadang berkisah, atau juga kadang Rasulullah menyampaikan wahyu ya. Menyampaikan wahyu yang turun di malam harinya itu disampaikan saat ba'da subuh ya. Ini aktivitas lain Rasulullah
setelah sholat subuh ya. Kadang berdialog tuh berarti kan tanya jawab ya. Ini juga disebutkan dari Abu Hurairah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bilal ya, bersabda kepada Bilal setelah menunaikan sholat subuh, "Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku tentang amalan-amalan yang paling kau harapkan manfaatnya dalam Islam." Ya, karena sesungguhnya tadi malam aku mendengar suara terompahmu di depanku di surga. Bilal menjawab, jadi dialog ya, sahabat menjawab, eee, "Tidak ada satu perbuatan pun yang pernah aku lakukan yang lebih kuharapkan manfaatnya ya, manfaatnya dalam Islam dibandingkan dengan harapanku terhadap perbuatan yang senantiasa melakukan sholat sunnah yang mampu aku lakukan dan setiap selesai bersuci dengan sempurna di waktu siang ataupun malam." Jadi kalau habis wudhu Bilal langsung melakukan sholat sunnah ya. Dalam riwayat lain juga kalau Bilal itu buang hajat gitu ya, air kecil air besar senantiasa berwudu ya, berwudu. Sehingga bahkan Rasulullah menggambarkan terompahnya mendahului Rasulullah di surga. Selanjutnya juga bercakap-cakap dengan para sahabat ya. Nah, kita langsung saja bagaimana aktivitas Nabi di saat duha. Tadi antara subuh ke syuruk ya, ke syuruk. Syuruk tuh berarti matahari terbit ya, matahari terbit. Kalau di kita mungkin sekitar setengah 6 kali ya. Biasanya ada tuh di kalender itu matahari terbit ya. Nah, jadi itu subuh sampai matahari terbit ya, subuh sampai matahari terbit. Nah, sekarang setelah matahari terbit ya, memasuki waktu duha. Nah, ini adalah salah satu untuk ya, sholat suruk bahasanya. Kita sering menyampaikan dengan sholat suruk, sholat isyraq ya. Dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir sampai terbit matahari, tadi ya, nggak berpaling dari tempat duduk ya, tetap duduk ya, tapi dengan berbagai aktivitas ya, dengan berbagai aktivitas, bisa tadi berdialog, kajian atau zikir atau membaca Al-Quran gitu ya. Kemudian salat 2 rakaat maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala haji dan umrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan sempurna, sempurna, sempurna. Tamatan. Jadi ini sempurna ya, sempurna haji dan umrah. Ini kesempatan sebetulnya. Ya saat sekarang walaupun kita sekarang punya dana ya untuk melakukan haji dan umroh, tapi sekarang kan kita dihalang-halangi. Bukan dihalangi ya, tidak bisa kita melakukan aktivitas tersebut karena memang kondisi pandemi. Nah, tapi sebetulnya ini kemudahan dari Allah. Kita masih bisa mendapatkan pahala haji dan umroh dengan cara melaksanakan sholat isyraq atau sholat suruk. Ya, sholat suruk. Jadi kalau rekan-rekan ya bapak-bapak ya, kalau misalnya sudah masuk ke masjid melaksanakan sholat subuh, jangan buru-buru pulang ya. Apalagi di bulan Ramadan ini ngapain juga pulang kan nggak sarapan gitu ya, nggak sarapan juga ya. Nah, duduk di masjid sampai matahari terbit ya, lakukan berbagai aktivitas ya, nanti sholat suruk. Dan ini pahalanya seperti haji dan umroh ya. Karena mendapatkan haji dan umroh itu ternyata nggak mudah juga ya, nggak mudah ya. Penuh perjuangan apalagi ba'da subuh ini adalah godaannya ini ngantuk ya. Godaan yang kuat untuk kita tidur kembali ya. Apalagi misalnya bangun jam 3 sahur ya, langsung berbagai aktivitas, sholat subuh itu habis subuh, berat gitu ya, mata itu berat. Nah, perjuangan mata itu berat. Nah, di sini memang karena perjuangannya mujahadahnya sangat kuat, pahalanya pun luar biasa. Haji dan umroh ya, sembarangan ya. Bayangkan haji dan umroh kita kadang kalau umroh saja harus punya dana 20 juta, 30 juta, ya haji apalagi plus dan sebagainya. Nah, ini butuh effort ya, butuh mujahadah. Ya makanya
ini pun Allah sediakan pahala dan butuh mujahadah. Salah satunya adalah menahan rasa kantuk kita. Jadi ada beberapa syarat ya, syarat dari salat isyraq ya, salat suruk ya. Pertama salat subuhnya berjamaah di masjid. Jangan gini ya, salat subuhnya sendirian di rumah, lalu setelah salam pergi ke masjid untuk mendapatkan suruk. Salah ini, nggak bisa ya. Tapi syaratnya itu salat subuh berjamaah di masjid ya. Yang pertama. Yang kedua, isi ba'da salat itu isi dengan berzikir, tilawah, istighfar ya, tausiah dan sebagainya ya. Isi dengan itu ya. Terus tetap berada di tempat salat, tetap berada di tempat salat ya. Walaupun ini ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Pendapat pertama tidak boleh bergeser dari tempat salatnya. Pendapat kedua boleh bergeser selama tidak keluar masjid. Tapi juga ada yang mengatakan boleh keluar masjid jika kepentingan-kepentingan darurat, ya. Darurat ya, misalnya, kebelet dan sebagainya, nggak mungkin kan, akhirnya kita harus keluar masjid misalnya, itu dibolehkan dibolehkan. Tapi segera kembali lagi ke masjid ya, segera kembali lagi ke masjid. Nah, terus sholat 2 rakaat setelah matahari setinggi tombak, ya. Jadi kalau kita perkirakan itu 15 menit setelah waktu terbit, ya 15 menit setelah waktu terbit. Biasanya terbit misalnya jam 5:30 ya, 5:30 misalnya. Saya nggak tahu, 5:30 atau 6:30, 5:30 kayaknya, 5:30. Nah itu tambah 15 menit. Atau jam 6 kurang seperempat itu waktu terbit di kalender, tambah 15 menit. Karena tidak boleh kita waktu terbit itu sholat. Ya, dua tempat yang dilarang kita untuk sholat itu adalah saat matahari terbit dan matahari tenggelam. Nah, saat matahari terbit itu saat nggak boleh kita tuh langsung sholat. Makanya dikasih jarak sekitar 15 menit ya. Lalu ada pertanyaan juga, apakah sholat suruk ini sama dengan sholat duha? Ya, pendapat pertama adalah tidak ya. Tapi pendapat Zumhur ya mengatakan bahwa sholat suruk itu sama dengan sholat duha di awal waktu. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwa sholat suruk itu sama dengan sholat duha, tapi dilakukan di awal waktu. Karena waktu sholat duha itu yaitu 15 menit setelah waktu terbit ya, sampai menjelang zuhur ya, sampai waktu zawal ya, menjelang zuhur ya. Nah ini hadisnya ya. Nah saya juga ingin membahas tentang sholat suruk ini. Ada beberapa pertanyaan ke saya yang masuk berkenaan dengan Ustadz gimana dengan ibu-ibu gitu kan. Nah ibu-ibu ini kan lebih utama sholat bukan di masjid. Utama-utamanya wanita sholat di rumahnya. Bahkan daripada di rumah itu di kamarnya. Kan kemarin sudah kita bahas ya tentang sholat berjamaah. Ini gimana tentang ibu-ibu? Apakah bisa mendapatkan pahala haji dan umroh selama seperti para bapak-bapak yang sholat berjamaah di masjid? Ini ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Kalau Syekh bin Baz ya, Syekh bin Baz itu mengatakan bagi para wanita yang sholat tepat waktu ini ya, sholatnya tepat waktu, sholat subuh tepat waktu. Ya sudah qomat di masjid langsung sholat. Sholat tepat waktu, lalu tidak beranjak dari tempat sholatnya, melakukan aktivitas istighfar gitu ya, berzikir, membaca Al-Qur'an ya, sampai waktu terbit matahari atau waktu suruk ya, dan melakukan 2 rakaat salat itu sama ya, mendapatkan pahala yang sama ya, dengan para bapak-bapak yang di masjid. Walaupun kalau Syekh Utsaimin itu mengatakan tidak ya, karena memang syaratnya harus di masjid, perempuan itu tidak, tapi kalaupun melakukan itu merupakan kebaikan. Ya, kalaupun melakukan itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau Syekh bin Baz mengatakan sama ya, para wanita pun yang sholat di rumah dan tidak beranjak ya, melakukan sholat suruk itu sama mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya, ini berkenaan dengan
para wanita yang sholat di masjid, ya, sholat di rumah ya. Lalu Rasulullah keluar dari masjid ya, membaca doa ya, seperti biasa keluar masjid kita punya ada doa dan biasanya juga setelah keluar masjid, setelah aktivitas sholat suruk itu, Rasulullah mengunjungi istri-istri beliau. Nah ini yang belum bisa saya lakukan ya. Kalau Rasulullah mengunjungi istri-istri beliau. Ya, ini khusus Nabi ya. Jadi tiap pagi Nabi itu mengunjungi istri-istri beliau ya. Dari Ibnu Abbas berkata, jika selesai sholat subuh ya, beliau duduk-duduk dikelilingi para sahabat sampai terbit matahari. Setelah itu beliau mengunjungi istri-istrinya, mengucapkan salam, mendoakan mereka dan apabila sampai di rumah istri yang mendapatkan giliran pada hari itu, beliau lalu tinggal di sana ya. Jadi dikunjungi semua istrinya ya, didoakan, lalu mungkin ada kepentingan dan sebagainya, dibantu ya. Nanti terus terakhir beliau akan singgah di istri yang memang mendapatkan giliran pada hari itu ya, sampai malam hari seperti itu. Ini juga disampaikan oleh Ibunda Aisyah, "Wahai anak saudara perempuanku ya, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengutamakan sebagian kami para istri atas yang lain." Ya, ini salah satu yang dikatakan bagaimana Rasul bisa adil ya. Kalau kita belum bisa adil jangan coba-coba ya. Satu aja lah, nggak usah coba-coba. Nah, ini Rasulullah eh, jadi tidak ada yang diutamakan sama istrinya. Tidak ada utamakan dari yang lain dalam hal pembagian waktu ya, yaitu menetapnya beliau pada kami. Jadi nggak ada beda mana yang istri tua, mana yang muda, itu nggak ada, sama ya. Dan hampir setiap hari beliau mengelilingi kami semua. Yakni beliau mendatangi semua istrinya dengan tanpa menyentuhnya. Maksudnya kalau yang belum dapat giliran nggak disentuh, ya hanya ngobrol-ngobrol. Sehingga beliau sampai kepada istri yang hari itu menjadi haknya, maka beliau bermalam padanya ya. Nah, ini aktivitas Nabi. Apa yang dilakukan Rasulullah saat di rumah ya, di sini sebutkan salah satunya adalah Rasulullah kalau biasanya juga membersihkan mulutnya, bersiwak ya. Siwak, mengucapkan salam dan bersiwak ya. Nah, lalu kita membahas apa aktivitas Rasul menjelang siang. Jadi setelah mengunjungi istri-istri beliau, lalu Rasulullah kembali lagi ke masjid. Nah, karena memang masjid ini menjadi basis ya. Masjid ini menjadi basis pendidikan, basis perjuangan, tempat musyawarah dan sebagainya ya. Maka setelah mengunjungi istri-istrinya ya, memberikan hak-hak istri-istrinya ya, membantu pekerjaannya, Rasulullah kembali ke masjid. Apa yang dilakukan? Bermajelis ya, bermajelis. Dari Abu Qatadah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk sampai mengerjakan sholat 2 rakaat. Ya, ini tahiyatul masjid ya maksudnya. Kalau masuk masjid lagi ya. Nah ini yang menarik bahwa Rasul itu ada satu kebiasaan. Coba dilanjut itu. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Jadi ini ada satu tiang tersebut adalah tiang Muhajirin. Nama lain dari tiang Aisyah ya. Kenapa disebut tiang Muhajirin? Karena di situ tempat kaum Muhajirin dulu biasa berkumpul ya, bermajelis ya. Kenapa disebut tiang Aisyah? Karena diduga bahwa Aisyah memberitahu keutamaan tiang tersebut. Karena sehingga orang sering melakukan sholat di tiang tersebut ya, di Masjid Nabawi ya. Semoga kita semua yang hadir pada Room Zoom ini berkesempatan untuk mendatangi Masjid Nabawi ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Rasulullah bermajelis mengajar ya, berbagai ilmu agama tentunya ya. Dan juga kalau kita ingat hadis tentang bagaimana Jibril yang mengajarkan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan,
Ini juga kemungkinannya pada waktu duha menjelang siang ya. Jibril menanyakan tentang Islam, iman, dan ihsan ya. Dan Rasulullah senantiasa menyampaikan taujihnya, nasihatnya dengan bahasa yang fasih, bahasa yang paling baik dan paling mudah dipahami oleh para sahabat ya. Dan majelis Nabi itu tidak hanya satu arah, tapi juga senantiasa hidup, ada pertanyaan, ya, ada tanya jawab ya. Bahkan kadang Rasulullah memberikan contoh langsung ya. Kadang Rasulullah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada sahabat yang itu sebetulnya Rasulullah sedang memancing ya, memancing agar sahabat berpikir ya tentang, apa yang sudah disampaikan oleh Nabi. Nah, ini yang menarik ya, ada sebuah dialog yang merupakan hadis ya Nabi Rasulullah SAW ini dialog bertanya kepada para sahabat dan ini dilakukan tadi waktu-waktu, ba'da subuh. Kata Rasulullah, "Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini?" Maka dengan sedikit malu-malu Abu Bakar menjawab, "Saya ya Rasul." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa di antara kalian yang telah mengantar jenazah hari ini?" Abu Bakar pun menjawab, "Saya ya Rasul." Beliau sallallahu alaihi wasallam kembali bertanya, "Siapa di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin pada hari ini?" "Saya ya Rasul," kata Abu Bakar. Lalu Rasulullah pun masih bertanya, "Siapa di antara kalian yang telah menjenguk orang sakit hari ini?" Abu Bakar pun menjawab, "Saya ya Rasul." Ya. Lalu Rasul bersabda, "Tidaklah amal-amal yang telah disebutkan tadi berkumpul pada satu orang, melainkan ia akan masuk surga." Ini luar biasanya ya Abu Bakar. Makanya Abu Bakar itu kalau keimanannya ditimbang dengan seluruh keimanan kaum muslimin, itu masih berat keimanan Abu Bakar. Di samping beliau ini punya investasi pahala ya dari rekrutmen para sahabat yang terus sampai ke kita, sehingga dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya ya, Abu Bakar, dan juga lihat aktivitasnya ya. Di pagi hari saja Abu Bakar itu sudah mengantar jenazah, sudah memberi makan orang miskin, sudah menjenguk orang sakit, ya luar biasa, dan dalam kondisi berpuasa. Ini ada dialognya menarik. Jadi Umar itu yang saat itu sedang ada di majelis tersebut mengatakan, "Bagaimana mungkin Abu Bakar melakukan aktivitas ini semua?" Padahal saat itu ceritanya dalam sirahnya itu, mereka itu baru saja selesai berperang ya. Jadi mereka itu baru saja selesai berperang, pulang dari berperang, lagi pada istirahat nih ya. Habis berperang kan habis capek ya, habis berjuang, berjihad, mencurahkan tenaga, pikiran ya. Nah, baru saja nyampe gitu ya. Nah, habis subuh Rasulullah lalu bertanya seperti itu ya. Ini kata Umar luar biasa Abu Bakar nih. Kondisi habis berperang dia langsung berpuasa ya. Bahkan saat itu kan ada satu keluarga yang salah satu keluarga yang, eee, suaminya saat itu atau kepala rumah tangga ikut berperang, lalu luka dan akhirnya, syahid. Syahidnya tapi sudah pulang dan Abu Bakar yang mengurus jenazahnya ya, mengurus jenazahnya. Terus ada juga seorang sahabat yang sakit terus, Abu Bakar menjenguknya. Bahkan waktu Abu Bakar itu ke masjid gitu ya, melihat ada para orang-orang miskin yang sedang kedinginan, kelaparan, Abu Bakar memberikan makanan kepada mereka. Itu bayangkan di pagi hari saja aktivitas Abu Bakar kebaikannya luar biasa ya. Maka kata Rasulullah, "Tidaklah amal-amal yang telah disebutkan tadi berkumpul pada satu orang ya, melainkan dia akan masuk surga." Maka ini pun menjadi dalil bahwa Abu Bakar dijamin masuk surga ya oleh Rasulullah. Nah, aktivitas lain juga adalah bagaimana Rasulullah itu di majelis itu sama ya dengan para sahabat itu duduk di majelis sama. Tapi kadang Rasulullah ada kursi, kadang bersandar ya, untuk agar lebih bisa dilihat oleh orang-orang yang di belakang ya. Nah, kita sekarang bagaimana dengan kita? Itu kan tadi Rasulullah ya, Rasulullah melakukan berbagai aktivitas. Apa yang kita lakukan ya? Setelah misalnya sholat suruk tadi, sholat suruk ya, kita melakukan aktivitas, mungkin kita juga pulang ke rumah, apa yang harus kita lakukan ya? Maka kita ya harus senantiasa menjaga rukun puasa ya, menjaga rukun puasa kita.
berniat puasa ya. Niat puasa tersebut biasanya kita baca di malam hari sebelum terbit fajar ya. Khususkan untuk berpuasa di bulan Ramadan dan niat harus kita ulang-ulang ya. Walaupun ini ada beberapa pendapat bisa kita niatkan sebulan sebelum Ramadan kita berniat puasa atau setiap malam kita melakukan meniatkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ya. Jadi rukun puasa itu ada 2, berniat dan menahan diri dari pembatal ya. Mulai terbit fajar hingga tenggelam ya. Apa saja pembatal puasa ya? Ini sekaligus sambil merefresh ya ingatan kita. Apa saja? Tentunya makan, minum, memasukkan sesuatu yang berpengaruh pada lambung yang sifatnya mengenyangkan. Makanya banyak pertanyaan gimana tentang vaksin? Gimana tentang obat yang disuntikan dan sebagainya? Itu tidak membatalkan puasa ya karena tidak mengenyangkan ya. Walaupun memang dimasukkan ke dalam tubuh kita ya. Muntah dengan sengaja ya. Muntahnya dengan sengaja kalau misalnya kita tidak sengaja atau kita naik mobil dari sini ke Kumai, tapi karena nggak biasa naik mobil lalu kita muntah itu kan nggak sengaja ya. Bukan keinginan kita, nggak apa-apa ya. Hubungan intim dengan sengaja, mengeluarkan ani dengan sengaja, datang bulan, haid dan nifas, gila atau murtad ya. Lalu saat puasa ya, upayakan kita meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Bergibah, berdusta, kata-kata kotor dan sebagainya ya. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada' qaula zuri wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fil ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan ya. Allah tidak menginginkan lapar dan haus sementara ucapannya ucapan kotor dan dusta. Laisa siyamu minal akli wasyarab, innama syiyamu minal lagwi warrafas ya. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri ya dari perkataan sia-sia dan kata-kata kotor. Ini juga ingat ya, kita ini bukan hanya lapar dan dahaga yang kita tahan, tapi mulut kita ini penting. Bukan hanya sesuatu yang masuk yang kita jaga mulut kita, tapi sesuatu yang keluar dari mulut kita ini juga harus kita jaga ya. Jangan kita hanya menjaga sesuatu yang masuk saja, sementara kita tidak menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Masih suka berkata-kata dusta, ghibah ataupun kata-kata kotor ya, kata-kata kotor. Rafas, kata-kata keji lah gitu ya, jorok, kata-kata jorok ya. Ini tentang isyruk ya, tentang salat duha. Jadi salat duha itu waktunya itu awal waktu matahari terbit meninggi hingga setinggi tombak ya. Dan akhir waktunya adalah waktu zawal saat matahari akan tergelincir ke barat menjelang duhur. Dan waktu terbaik sholat duha yaitu ketika matahari semakin tinggi dan semakin panas. Ini yang bagus. Makin tinggi makin panas itu makin bagus sholat duha, lebih utama. Ya. Maka kalau kita sudah sholat suruk tadi, ya sudah sholat suruk, lalu pulang ke rumah, tunggu hingga menjelang siang, sholat lagi duha, ya, nggak apa-apa, ya. Sholat lagi duha, jangan saya kan sudah sholat suruk selesai. Ambil keutamaan sholat duha menjelang siang, nggak masalah. Karena sholat duha itu tidak ada batasan rokaat, ya. Silahkan kita mau 2, 4, 8, ya kita lakukan. Ini pendapat Zumhur yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali ya. Ini dalilnya Zaid bin Aqram melihat sekelompok orang melaksanakan salat duha lantas ia mengatakan mereka mungkin tidak mengetahui bahwa selain waktu yang mereka kerjakan saat ini ada yang lebih utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu terbaik salat awwabin atau salat duha yaitu ketika anak unta merasakan terik matahari. Berarti udah panas ya. Udah panas. Ini doanya, Allahumma gfirli wa tub alayya
innaka antat tawwabur rahim. Ya, mohon ampun kepada Allah, minta taubat kita kepada Allah. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Senantiasa beraktivitas, bekerja seperti biasa, ya. Saatnya Ramadan itu jangan jadikan tempat kita untuk malas-malasan, tidur-tiduran seharian, tapi tetap bekerja, tetap melakukan aktivitas, ya. Karena sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan dengan tangan sendiri, ya. Ini hadisnya tentang bagaimana bekerja, ya. Selanjutnya memperbanyak sedekah. Ini yang penting, ya. Memperbanyak sedekah. Nabi SAW adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Tak kala itu Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu. Dan Rasul SAW adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan. Bagai angin yang bertiup. Berhembus, ya. Jadi sedekahnya beliau di bulan Ramadan itu luar biasa. Jadi saatnya saya pernah dikatakan di sebuah kajian, Ramadan ini tempatnya kita berfoya-foya. Berfoya-foya dalam hal sedekah. Tabungan kita yang ada, ya, saatnya kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan di bulan Ramadan. Apalagi kita masih kondisi pandemi, banyak orang yang kesulitan, ya. Saatnya kita bantu di bulan Ramadan ini, ya. Dan sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Justru kita akan bertambah banyak, ya, harta yang kita miliki. Dan justru sedekah itu adalah harta yang sesungguhnya yang akan kita bawa di akhirat nanti. Selanjutnya juga memperbanyak bacaan Al-Quran dengan memanfaatkan waktu senggang, ya. Isi waktu-waktu kita senantiasa dengan baca Al-Quran. Ada target misalnya, ya, ada target kita untuk menghatamkan Al-Quran. Dari Abdullah bin Amr, ya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Iqra'il Qur'ani fi syahr, ya. Bacalah, hatamkan Al-Quran dalam sebulan, ya. Qultu inni ajidu quwwatan hatta Abdullah bin Amr lalu berkata, aku mampu menambah lebih dari itu, ya. Qala, ya, faqra'uhu fi sab'i, ya. Wala tajid ala dalik, ya. Maka beliau pun bersabda, bacalah hatamkan Al-Quran dalam 7 hari sepekan. Kalau tadi sebulan awal, Abdullah bin Amr, saya lebih inilah hebatnya, ya. Para sahabat itu, ya. Para sahabat itu kalau dikasih challenge, dikasih tantangan beribadah itu nawar, ya, nawar. Tapi nawarnya tuh ke atas. Ya, lihat. Kata Rasulullah, bacalah hatamkan Al-Quran dalam sebulan, ya. Abdullah bin Amr nawar, ya. Aku ini mampu, ya, menambah lebih dari itu. Beliau bersabda, bacalah hatamkan Al-Quran dalam 7 hari, seminggu, ya. Jangan lebih dari apa itu. Maksudnya jangan kurang lagi dari 7 hari. Kenapa? Khawatirnya kita tidak bisa mentadaburi, tidak bisa tartil dalam membacanya, ya. Ini Abdullah bin Amr tuh senantiasa menawar. Saat puasa pun gitu. Saya bertanya kepada Rasulullah, puasa yang terbaik kata Rasul dikatakan 3 hari dalam sebulan. Aku masih muda, lebih kuat kata Abdullah bin Amr. Kalau gitu Senin Kamis. Kalau seminggu 2 kali kurang. Kata Rasulullah, puasa Daud, ya, puasa saudaraku yaitu puasa Daud, ya, sehari puasa sehari enggak. Ya, itulah. Para sahabat itu kalau dikasih challenge, kasih tantangan beribadah itu nawarnya tapi ke atas, ya. Agak beda mungkin dengan kita yang nawarnya tuh ke bawah. Gimana? Sanggup nggak nih? Misalnya di kelas kita, ya, saat kita berkumpul di Liko gitu, ya, tanya, gimana? 1 bulan ini 2 kali hatam, ya? Nawar, ya. Janganlah, ini kan banyak aktivitas, banyak kegiatan, 1 kalilah. Nawarnya ke bawah. Kalau Abdullah bin Amr nawarnya ke atas, ya. Bukhari membawakan judul bab untuk hadis ini, ya. Bab berapa banyak membaca Al-Quran, lalu beliau membawakan firman Allah, faqra'u ma tayassara min. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, ya. Jadi Ibnu Hajar menukil perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi berkata, kebanyakan ulama berpendapat, ya, bahwa tak ada batasan hari dalam menghatamkan Al-Quran. Semuanya tergantung pada semangat dan kekuatan. Dan ini berbeda-beda satu
dengan yang lainnya ya. Kita lihat kondisinya. Namun yang terpenting saat kita sekarang berpacu untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, jangan sampai melupakan mentadaburi Al-Quran, merenungi ayat demi ayatnya. Ya, jangan sampai kita lupa ya. Bahwa Al-Quran juga punya hak bukan hanya dibaca, tapi ditadaburi ya. Imam Nawawi berkata, waktu menghatamkan tergantung pada kondisi setiap person. Ya, jika ada yang paham dan punya pemikiran mendalam, maka dianjurkan untuk membatasi pada kadar yang tidak membuat dia luput dari tadabur dan menyimpulkan makna-makna dari Al-Quran. Ya. Adapun seorang yang punya kesibukan, misalnya punya kesibukan dengan ilmu atau urusan agama lain, untuk mengurus maslahat kaum muslimin, dianjurkan baginya untuk membaca sesuai kemampuannya, dengan tetap melakukan tadabbur ya. Jika tidak bisa melakukan perenungan, maka perbanyaklah membaca sesuai kemampuan tanpa keluar dari aturan dan tanpa tergesa-gesa ya. Ini juga penting ya. Jangan karena target 3 kali hatam lalu kita tidak memahaminya, tidak mentadaburinya, bahkan kadang bacaan-bacanya tidak kita jaga ya. Baik makharijul hurufnya maupun tajwidnya. Ya, lanjut menjelang zuhur menyempatkan untuk tidur siang. Tidur siang menjelang zuhur ya. Dikatakan qailullah ya. Qailullah adalah tidur siang ya, tidur siang hari ya menjelang zuhur ya. Jadi Imam Al-Aini mengatakan bahwa yang dimaksud tidur pada tengah qailullah itu tengah hari siang ya. Ya. Mendekati waktu zawal. Ini biasanya 20 atau 15 menit sebelum zuhur tidur ya. Tidurlah qailullah, tidur siang karena setan tidaklah mengambil tidur siang ya. Nah, menurut penilaian ulama, tidur siang itu memang tidak wajib ya. Maksudnya ini tidak wajib itu berarti kalaupun kita tidak tidur siang tidak sampai berdosa ya. Tidak sampai kita melakukan kesalahan atau dosa ya. Maksudnya bagi orang yang mampu saja ya. Namun qailullah ini punya kemanfaatan ya. Imam Asy-Syirbini Al-Khatib mengatakan bahwa tidur qailullah adalah tidur sebelum zawal matahari tergelincir ke barat. Ibarat itu seperti sahur bagi orang yang berpuasa ya. Berarti tidur siang ini akan semakin menguatkan aktivitas ibadah kita. Sejenak beristirahat dan mengembalikan aktivitas ibadah kita ya. Dan akan memudahkan kita juga untuk bangun malam hari ya. Saat datang waktu zuhur, seperti biasa azan berkumandang melakukan amalan-amalan menjawab dan sebagainya dan sholat rawatib zuhur. Sholat rawatib zuhur itu dapat dikerjakan dengan 3 cara dan masing-masing ini ada dasarnya ya. Yang pertama 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudah. 4 rakaat sebelum, 4 rakaat sesudah. Yang kedua adalah 4 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah. Yang ketiga adalah 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Salat rawatib zuhur. Dan ini masing-masing ada dalilnya ya. Ada dalilnya. Yang pertama ini hadis riwayat Tirmizi ya. Barang siapa menjaga salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan neraka baginya. Yang kedua ini dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa merutinkan salat rawatib 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga. Apa saja itu? 12 rakaat ya, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur disebutkan di sini ya. Yang ketiga dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat salat rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Dan ini semua ada dalilnya. Jadi kita menghargai orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita saat melaksanakan salat rawatib karena masing-masing ada dasarnya ya. Kalau tadi misalnya kita nggak sempat qailullah karena di kerjaan dan sebagainya, bisa ba'da zuhur kita beristirahat ya, beristirahat. Dan selanjutnya kita mungkin di rumah membantu apa yang harus dibantu di rumah. Suami bisa membantu pekerjaan-pekerjaan istri, menyiapkan
hal-hal yang lain yang untuk berbuka puasa ya. Kita lihat bagaimana contoh teladan Nabi ya. Jadi suami jangan jaim juga di rumah ya. Lihat, ini Nabi saja seperti ini ya. Dari Al-Aswad, ia pernah bertanya kepada Aisyah, apa yang Nabi SAW lakukan ketika berada di tengah keluarganya. Aisyah menjawab, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju tempat sholat. Ya, berarti aktivitas semua pekerjaan rumah, nyapu, ya, nyuci piring, nyuci baju, atau bukan juga apa mengerjakan hal-hal yang lain ya. Nah, ini berkenaan dengan aktivitas Rasulullah dari ba'da subuh tadi sampai siang ya, sampai siang. Tentunya ini menjadi pedoman bagi kita agar Ramadan kita lebih optimal ya. Demikian ya, tepat sebetulnya jam 17 sesuai dengan jadwal kita, tapi silahkan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan, kita akan bahas bersama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas pencerahannya dari materi yang disampaikan Ustaz. Kepada Bapak Ibu, Kakak Abang yang mau diskusi, yang mau ada yang dipertanyakan, dipersilahkan jika ada yang mau ditanyakan. Untuk share link materi nanti ada di grup. Bisa lihat YouTube-nya Ustadz Heri Rusli Effendi, ya nama YouTube-nya. Boleh ditulis di kolom chat pertanyaannya atau diskusinya yang mau disampaikan, dan ataupun mau open mic dipersilahkan. Ya nih, ada pertanyaan Ustaz dari Bu Irna Suryani. Ya. Bagaimana hukumnya orang yang membaca Al-Quran tuh ketiduran soalnya saking ngantuknya. Terus ketiduran. Silahkan Ustaz. Ya. Nah, ini memang tantangan kita ya. Apalagi di bulan Ramadan, ibu-ibu habis nyiapin sahur. Kayaknya jam 3 bukan, jam 2 udah bangun untuk menyiapkan segala sesuatunya. Pertama, sebelum Anda jawab pertanyaan itu, Anda ingin mengingatkan apa yang Anda sampaikan di pertemuan sebelumnya. Bagaimana kita ini sekarang memfokuskan untuk beribadah di bulan Ramadan. Jadi kita kurangi berbagai aktivitas yang menyibukkan kita, membuat lelah, atau bahkan menyita waktu kita sehingga kita tidak bisa optimal untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kurangi itu. Bahkan contoh misalnya ibu-ibu untuk memasak. Bagaimana kita bulan Ramadan itu saatnya mengoptimalkan ibadah, jangan terjebak dengan
mengedepankan makan, kuliner. Seolah-olah Ramadan ini harus istimewa ya. Jadi bisa diajak berunding, suami, anak-anak, "Ayo Nak, kita sekarang fokus untuk beribadah." Sehingga kalaupun sajian makanan tidak terlalu istimewa ya, karena sajian istimewa akan menyita waktu, mereka bisa memahami ya. Jadi sebelum tadi bagaimana membaca Al-Quran tapi ngantuk, kita harus cari dulu sumber ngantuk kita. Sumber ngantuk kita apa? Misalnya tadi bangun awal atau bahkan tidurnya terlalu malam, ya. Makanya hal-hal yang mengganggu itu singkirkan dulu sehingga kita bisa istirahat dengan cukup. Insyaallah bagi kita 4 jam itu cukup. Ya 4 jam itu waktu yang cukup dan nanti di siang hari tambah dengan qailullah itu cukup untuk mengistirahatkan tubuh kita. Nah, maka dengan upaya kita seperti itu harapannya waktu kita tilawah tidak ada lagi ngantuk. Ya. Lalu bagaimana kalau kita sedang tilawah ngantuk? Ya, sedang tilawah ngantuk. Jadi saya ingin menyampaikan sebuah kisah para sahabat dalam menjaga rasa kantuk. Saat mereka itu melakukan qiyamul lail, ya, saat mereka itu melakukan qiyamul lail, kadang mereka itu sampai bersandar, ya, berpegangan ke tali-tali yang ada di masjid agar mereka itu tidak jatuh untuk mempertahankan ibadah. Jadi memang ibadah itu harus dipaksa. Ya, saat rasa kantuk menggoda, ya, rasa kantuk menggoda, rubah posisi tuh. Jangan tetap bertahan duduk, ya. Rubah posisi, sekali berdiri, terus berjalan, tapi tetap dipertahankan tilawahnya. Jangan misalnya, wah ini udah ngantuk daripada nanti kacau bacaannya, lalu tidur. Akhirnya nggak selesai-selesai tilawahnya. Ada upaya kita untuk melawan, ya. Ada upaya kita untuk melawan, ya, untuk berdiri, berjalan, merubah posisi agar kembali refresh, segar kembali, ya. Jangan juga pas puasa tilawah ngantuk terus ngopi, salah itu, ya. Nanti tilawahnya dapat, puasanya batal. Tapi rubah posisi, ya. Kita lawan tuh rasa kantuk itu, ya, rasa kantuk itu. Nah, sehingga harapannya dengan seperti itu kita tetap bisa berkonsentrasi, ya. Memang tidak disarankan dalam kondisi kita ngantuk itu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bisa saja nanti bacaan kita salah. Terus loncat-loncat nanti ayatnya, ya. Akhirnya nggak selesai-selesai. Udah hampir mau 1 juz, ngantuk, ketutup Qur'annya. Bingung, ini tadi di halaman keberapa? Lupa, akhirnya ngulang lagi dari awal. Akhirnya nggak 1 juz kok nggak selesai-selesai 1 hari, karena kebanyakan ngantuknya. Jadi upayakan melawan itu, ya, dengan tadi merubah posisi, berjalan dan sebagainya, baca lagi. Rubah posisi terus baca lagi. Jadi harus dilawan rasa ngantuk, ya. Tapi jangan misalnya, daripada salah terus tidur. Akhirnya nanti banyak tidurnya karena khawatir salah akhirnya banyak tidurnya. Tapi itu harus, dilawan, ya. Kalau bisa kita penuh dengan khusyuk, konsentrasi saat membaca Al-Quran. Hindari saat sudah mulai ngantuk, ya cepat, ya cari aktivitas lain agar kita tetap bisa membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik, ya, sehingga makharijal hurufnya, tajwidnya tetap bisa kita jaga. Begitu ya, Bu Irna. Semoga terjawab ya Bu Irna. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustadz dari Bu Karlin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah membaca terjemahan terutama surah-surah populer sudah termasuk bagian dari tadabbur Quran? Ya. Jadi memang
kita itu kadang tidak cukup hanya membaca terjemahan. Apalagi ada ayat-ayat tertentu yang jika kita tidak ada bimbingan untuk memahaminya, bisa saja kita salah interpersepsi, ya, salah memaknai ayat tersebut, ya. Maka yang dimaksud tadabbur sebetulnya lebih membaca tafsirnya, ya. Jadi kita pelajari Al-Quran dengan bimbingan guru, bimbingan syekh. Ya, salah satu cara kita dengan bimbingan guru sekarang adalah dengan membaca tafsirnya. Itu dipermudah kita kan? Sudah dipermudah dengan adanya tafsir, kita baca. Ya. Karena kalau hanya sekedar baca terjemah, khawatir kita salah memahami, ya, dan ada persepsi yang berbeda dengan apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Allah dalam ayat tersebut. Jadi ana menyarankan ya bagi kita-kita yang mungkin awam ya terkait dengan bacaan Al-Quran, sebaiknya kita baca tafsir. Mentadaburi itu dengan membaca tafsirnya, bukan hanya terjemahan. Nah, itu ya, Bu Karlin. Semoga terjawab pertanyaan Bu Karlin. Terima kasih atas pertanyaannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan satu lagi nih Ustaz dari Pak Sigit. Salam Ustaz, mau tanya idealnya atau yang disunahkan tidur qalullah dari jam berapa sampai jam berapa? Oh, ini saudara saya dari Banjarmasin, Pak Sigit. Masya Allah. Kangen Pak Sigit nih. Dulu sering melakukan perjalanan dengan Pak Sigit ya. Dan kasus-kasus dengan Pak Sigit juga sering tuh. Pak Sigit kalau udah baca Al-Quran tuh balik lagi. Karena kita lihat kok makin lama suaranya makin hilang. Masya Allah, banyak kenangan dengan Pak Sigit. Waktu terbaik adalah tadi 20 menit, 15 menit sebelum waktu zuhur. Ya, waktu zuhur. Kalau sekarang misalnya waktu zuhurnya kalau di Kobar ya 11.45 misalnya, berarti setengah 12 ya, setengah 12 itu tidur ya. Itu rentang waktunya sekitar 15 atau 20 menit ya. Tapi kalau memang kita merasa sangat lelah, aktivitas malamnya terlalu lama, ya bolehlah ditambah. Tapi maksudnya qailullah tuh namanya qail itu kan sedikit, qalil. Qailullah ya tidurnya sedikit. Jangan juga 1 jam, 2 jam sebelum zuhur dan sesudah zuhur. Wah, itu bukan qailullah namanya. Jadi dan akan beda ya. Antum coba nanti rasakan tidur seharian sama qailullah itu berbeda. Kalau tidur seharian tuh kadang kita malah capek tubuh kita. Tapi kalau qailullah biasanya itu membuat segar kita, menyegarkan kondisi kita ya. Tadi seperti sahur, diibaratkan seperti sahur untuk aktivitas berikutnya, bahkan menguatkan kita untuk bangun di malam hari. Jadi yang pas tuh berarti 15 atau 20 menit sebelum azan zuhur. Itu ya Pak Sigit. Ini kayaknya suara saya terlalu echo ya, menggema. Terima kasih. Semoga pertanyaan dari Pak Sigit terjawab. Ya, sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ya. Cukup ya. Kita cukupkan saja ya Ustaz.
Semoga pertemuan kita pada hari ini memberikan pencerahan atas materinya Ustaz, dan semoga kita bisa meneladani aktivitas Rasulullah SAW saat syuruk sampai siang hari. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, Saudara semuanya. Kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanallah, hamdika, sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.